96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Seperti yang sudah saya informasikan, sekarang saatnya saya senang sekali bisa menghadirkan Mas Reza. Nama lengkap beliau adalah Insinyur Fernanda Reza Muhammad, MM PhD. Ya, beliau ini gampangnya saja karena memang mungkin jabatannya banyak ya. Jadi gampangnya aja beliau adalah founder dari PT Akademi Muda Ekspor. Nah, apa itu Akademi Muda Ekspor? Nanti kita akan tanyakan langsung ke beliau. Dan yang menarik, saya sudah Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat-sehat ya? Sehat. Oke, dan saya sudah sounding ke teman-teman di komunitas rumah UMKM ini. Ada peluang untuk ngobrol-ngobrol nanti kalau misalnya ini bergayung bersambut, kita bikin kegiatan offline-nya ya, karena intinya adalah kalau naik kelas itu salah satu benchmark-nya itu ya bisa mengekspor produk ya kira-kira. Oh, ya. Gampangnya kan kayak begitu ya, Mas Reza. Panggilannya Mas Reza. Ya. Oke. Tapi kita juga akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya ketemunya itu karena saya di-trigger oleh beliau ketika kita ngobrol-ngobrol offline beberapa waktu yang lalu. Mas Reza bilang, ayo coba kenapa UMKM Surabaya itu belum bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol juga tentang bagaimana menyiapkan teman-teman UMKM ini. Paling tidak mulai menggelitik mereka lah ya. Dengan Mas Reza punya banyak temuan menarik terkait dengan ini loh faktanya kenapa boleh dibilang bahwa UMKM Surabaya belum sepenuhnya menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Ya. Silakan Mas. Baik, terima kasih sahabat Merkuri. Dia panggilnya sahabat Merkuri. Sahabat ya? Merkuri, Oke. betul. Menarik sekali. Ini saya terima kasih diundang di acara pagi ini. Sangat berbahagia. Makasih juga Mas Rudi. Jadi ini menarik. Saya kemarin ditanya, kita ngobrol UMKM Surabaya bagaimana? Oke. Ini saya mau buka-buka sama UMKM Surabaya ini. Jadi mudah-mudahan juga yang mendengar ini bukan hanya UMKM, pelaku usaha lainnya, bahkan juga mungkin dari pemerintah. Ya. Gitu ya. Jadi begini. Ya. Kalau saya melihat program pemerintah Kota Surabaya ini sangat bagus sekali, di mana UMKM di tingkat RT, RW, kelurahan, bahkan sampai kecamatan itu didukung semuanya untuk naik kelas. Ya. Jadi mereka yang biasanya jualan di depan rumahnya, dibawa ke pameran-pameran di tingkat kecamatan, sampai di kota Madya, sampai dikenalkan ke pasar. Nah, dalam caranya cukup bagus. Jadi pertama menggairahkan mereka bagaimana sih kalau bisa berjualan dan ketemu konsumen secara langsung. Ini melihat animo masyarakat akhirnya punya jiwa berwirausaha. Entrepreneurnya terbangun. Ternyata jualan nasi pecel bisa laku sampai sekian banyak. Jualan onde-onde, jualan kue basah bisa laku. Apalagi kalau misalnya kuenya enak, dikemas yang bagus, terkenal, akhirnya bisa mendapat orderan dari buat acara-acara rapat, ya kan, acara-acara pesta-pesta nikahan segala macam. Akhirnya mereka bisa meningkatkan kapasitas usahanya dengan baik. Ini luar biasa. Jadi saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya ini udah bagus sekali. Nah, kalau kita lihat di Surabaya ini kota jasa. Ya. Kota Surabaya adalah kota nomor 2 terbesar di Indonesia. Yang menjadi jujukan orang-orang dari mana-mana di Indonesia tuh datang ke sini untuk melakukan jasa perdagangan, industri segala macam. Dan kalau ke Surabaya pasti yang dicari makanannya apa sih? Ya kan? Makanan tradisional Surabaya apa? Nah, kita lihat sekarang Surabaya sudah luar biasa membangun banyak pusat jajan oleh-oleh. Bukan yang ini yang di setiap kelurahan kecamatan ada sentra wisata kuliner. Nah, itu sudah bagus. Sentra wisata sudah banyak. Kemudian ada pusat oleh-oleh. Nah, sentra wisata kuliner konsumennya siapa? Masyarakat Surabaya sekitarnya. Betul. Untuk produk Surabaya dikenal, maka harus yang beli adalah orang luar. Luar Surabaya. Maka saya coba masuk ke pusat oleh-oleh. Nah, di
di sini yang menarik. Pada saat masuk ke beberapa pusat oleh-oleh yang ada di Surabaya, kalau kita lihat di daerah Jalan Genteng itu kan banyak, terus banyak lagi pusat-pusat oleh-oleh yang ada yang makanan olahan, minuman, kerajinan. Yang produksi Surabaya mana ya? Nah, di situ timbul pertanyaan. Mulai. Loh, kok kebanyakan yang jualan di situ dari Malang, dari Sidoarjo, dari Kediri. Yang Surabaya ada berapa persen? Ternyata sedikit, Mas. Ternyata sedikit ya? Sedikit. Kebanyakan mereka jualan di sentra wisata kuliner. Kalau yang di pusat oleh-oleh yang segala macam sedikit. Nah, saya mencari tahu kenapa ya? Kok sedikit? Ini kan harus dicari benang merahnya ya. Ternyata banyak pelaku usaha kita tuh masih mikro. Jadi kan harus dinaikkan kelasnya. Iya. Kenapa nggak bisa di sana? Waduh Pak, standarnya tinggi. Mereka minta sertifikasi yang lengkap. Apa? Halal punya, PIRT ada yang masih proses dan ada yang punya. Mereka minta nilai informasi gizi, kemasan yang bagus, segala macam. Ini kan biaya. Lah, Anda jualan omsetnya cukup banyak, masa nggak berani? Ini kan investasi. Nah, ini kurangnya informasi kepada pelaku usaha. Nah, sampai disitulah kira-kira tahapan pertamanya. Kenapa ya? Kalau kita lihat di beberapa pusat oleh-oleh itu, ada yang jual sambal macam-macam nih. Sambal dari mana? Sidoarjo. Sambal dari mana? Dari Gresik. Terasinya dari mana? Dari luar itu. Padahal kita punya di daerah Kenjeran tuh banyak itu industri terasi, industri kerupuk segala macam. Tapi nggak bisa masuk ke sana. Kenapa nggak bisa masuk? Ya sertifikasinya kurang. Nah ini ya kita peran serta pemerintah juga penting. Terus juga kayak rumah UMKM ini juga punya peluang besar untuk mengedukasi mereka. Ayo sama-sama kita naik kelas. Nanti kalau sudah di situ sudah terbangun semuanya, sudah bagus, kemasannya aja sudah bagus, orang akan tertarik. Nanti lama-lama insya Allah bisa ekspor. Gitu. Ekspor itu nggak susah kok, gampang. Yang susah adalah cari yang beli. Cari yang beli, ya. Orang gimana mau beli kalau misalnya kemasannya misalnya sangat sederhana, kemasannya seperti ini, jadi kan gitu. Kenapa kok pabrik-pabrik besar itu mereka bisa ekspor? Kemasannya bagus. Pertama, sertifikasinya lengkap. Padahal banyak pabrik-pabrik besar itu mereka mengambil produknya dari UKM. Iya. Diambil dari UKM dengan senang jual gelondongan, bal-balan. Pabrik besar itu melakukan repacking karena betul. Mereka punya legalitas yang lengkap, punya sertifikasi, punya segala macam. Mereka yang ekspor, mereka yang menjual ke pusat-pusat perbelanjaan modern. Nah, kapan UKM kita bisa maju kan gitu? Iya. Ini ada proses yang kayaknya kita perlu informasikan bahwa sebetulnya UKM kalau mau naik kelas itu tidak susah. Betul, ya. Oke, Mas Reza, nanti kita bicara soal ekspornya lebih detail, termasuk saya juga mengundang nanti Mas Reza cerita tentang PT Akademi Muda Ekspor ini seperti apa. Bahkan teman-teman dari alumni pelatihan Rumah UMKM bersama Barto & Friends, Mas Putra itu juga sudah mulai menapaki sudah mengirimkan sampel kalau saya nggak salah ke nanti bisa Saudi Arabia. Ke Saudi Arabia, Brownies Julian Brownies. Betul. Nanti bisa diceritakan juga bagaimana prosesnya itu. Tapi saya ingin satu pertanyaan sebelum kita beri ke iklan. Tadi disampaikan pelaku-pelaku UMKM Surabaya ini masih kelasnya mikro. Mas Reza, sepanjang yang bisa Anda amati karena Mas Reza juga pengamat yang baik begitu ya menurut saya. Kenapa teman-teman ini susah diajak maju? Apakah memang karena mereka dari sononya memang istilahnya menjadi entrepreneur, menjadi pelaku UMKM ini faktornya kepepet, bukan karena jiwa kewirausahaan mereka, sehingga ketika kepepetnya sudah mulai longgar, menurut mereka wis ngene ae cukup kok. Sudah enggak usah ditingkat-tingkatkan, nanti malah enggak karu-karuan, nah segala macam. Analisa jenengan bagaimana, Mas? Sebetulnya kepepet itu malah bisa maju. Jadi kebanyakan mereka maju karena kepepet. Harusnya begitu ya, harusnya ya. Harusnya ya. Sebenarnya bukan itu sih. Pertama, kurangnya informasi yang mereka ketahui. Jadi mereka kurang banyak informasi yang tidak sampai ke bawah.
Artinya literasi yang masih sangat dibutuhkan. Jadi itu mereka masih kurang informasi, padahal loh ya. Zaman sekarang itu kan media informasi sangat terbuka luas. Iya. Nah, kebanyakan UMKM kita itu masih gaptek. Pelaku usahanya ibu rumah tangga segala macam ya. Udah mereka kalau dibilang digitalisasi ya belum paham. Padahal semua pemerintah memberikan kemudahan dengan digitalisasi. Nah, itu mereka yang belum bisa. Satu, kadang-kadang sibuk produksi, nggak mikirin yang itu gitu. Jadi mereka fokusnya memang di produksi, tidak memikirkan yang lain-lain. Gini aja saya sudah cukup kok Pak, gitu loh. Padahal kalau tahu, itu loh bisa jualan harganya berapa? Kok mahal ya? Barangnya apa? Produknya apa? Loh sama kayak punya saya. Loh dia kok bisa? Ya bungkusnya beda, kemasannya beda. Loh aku ya iso kan gitu kan itu. Loh kenapa kok enggak? Nggak tahu Pak caranya gimana. Nah, kalau kita lihat, nanti kita bahas yang di segmen berikutnya, kita lihat dari masa di daerah lain itu ya luar biasa. Gitu ya. Oke, disimpan dulu ceritanya, kita ke break, ke iklan dulu, dan saya mengundang Anda sahabat Mercury, kalau mau by phone boleh, kalau teleponnya mau yang lebih lebih murah ya, telepon di WhatsApp-nya Mercury saja di 081 730 0096, atau telepon biasa juga boleh di 031 562 0096 atau 567 9696. Kita ke pesan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Mumpung Anda pakarnya, Mas Fernanda Reza Muhammad, founder dari Akademi Muda Ekspor, silakan loh sahabat-sahabat UMKM. Kalau ada yang Anda ingin tanyakan lebih detail, untuk menderingkan telepon saja melalui 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081 730 0096. Kalau lagi sibuk garap pesanan ya dengerin aja, mudah-mudahan saya bisa mewakili Anda untuk bertanya-tanya ke narasumber sampai pukul 10 nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sempat disimpan ceritanya, Surabaya itu kondisinya ya masih seperti itu. Kadang-kadang produknya sama tapi kemasannya berbeda dan orang ngerasa, udah nggak perlulah saya berhenti segini aja cukup gitu ya. Bagaimana dengan insight dari daerah lain yang ini mungkin perlu didengar juga untuk sahabat-sahabat UMKM di Surabaya? Ya ini yang cukup menarik ya. Jadi kebetulan saya sudah bekerja sama dengan beberapa pemerintah kabupaten kota dan provinsi di Jawa Timur. Indonesia. Di Jawa Timur pemerintah kabupaten kota ya. Kalau saya sedikit cerita aja lah. Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jember, dua kabupaten ini cukup menarik. Saya tuh sempat ngobrol dengan Bupati Jember. Pak, orang tahu Jember itu apa sih Pak yang dikenal? Contoh gini, Lamongan tuh dikenal soto Lamongan ya toh. Surabaya punya rawon, punya apa segala macam. Madiun punya pecel Madiun. Jember apa sih Pak? Yang dikenal kan cuman Anang, Dewi Persik, sama siapa lagi yang kemarin yang menang dangdut itu kan itu. Harus ada makanan Pak, karena kalau ini mereka ada batasan usianya segala macam ya. Kalau makanan kan dikenal. Oh ya sudah. Ayo gimana caranya membuat kota Jember itu makanan daerahnya bisa dikenal gitu kan. Ya supaya se-Indonesia kenal. Kalau se-Indonesia kan enak ya. Kayak misalnya di Padang nasi Padang kan itu kan. Bahkan yang di Surabaya jualan nasi Padang bukan orang Padang kan, orang Surabaya juga. Gitu kan. Nah, tapi bagaimana communal branding kedaerahan itu bisa diangkat dan itu jadi menarik. Nah, Sidoarjo ini adalah salah satu kabupaten yang sebagai penunjang Surabaya. Orang tidak bisa memproduksi secara besar-besaran di Surabaya karena keterbatasan wilayah. Ini banyak nih UKM di Surabaya ini, pertama industri buatnya di rumahnya sendiri. Nah habis buat di rumah sendiri, setelah itu berkembang harus sewa tempat segala macam, mahal. Dia harus keluar dari Surabaya ke Sidoarjo. Nah fasilitas mereka itu sangat welcome. Akhirnya karena produksinya di sana, perizinannya itu di sana, jadi NIB segala macam udah di sana, akhirnya jadi produk Sidoarjo kan gitu kan. Kan kalau di kemasan segala macam produksi dari mana UKM Sidoarjo gitu. Nah, itu padahal yang punya orang Surabaya, itu masuk ke Surabaya. Jadi sebetulnya kalau misalnya UKM kita punya keterbatasan tempat untuk berusaha karena dia tidak mampu, karena mereka banyak UKM kita kan buat camilan, keripik itu kan di daerah lingkungan
perumahan RT RW gang-gang segala macam yang tidak mungkin bisa produksi cukup besar. Kenapa sih kita tidak buat rumah produksi bersama? Gitu. Saya yakin pemerintah Kota Surabaya itu punya banyak tempat yang masih bisa dimanfaatkan. Buatlah rumah produksi bersama untuk UMKM supaya mereka bisa berproduksi bareng-bareng di situ. Nah, kalau tempatnya itu tersertifikasi, higienis segala macam, otomatis kan izinnya lebih lengkap, lebih enak. Iya, iya. Di situ ada tempat prosesnya, ada tempat packagingnya yang bisa dipakai sama-sama. Jadi UMKM kita tidak perlu investasi beli mesin packaging yang mahal, sudah disiapin pemerintah, tinggal ganti ongkosnya. Misalnya biaya packing apa materialnya berapa segala macam. Itu dilakukan di pemerintah daerah kota lain. Oh Contoh gitu ya? di Balikpapan, di Samarinda gitu. Oh sudah seperti itu sudah ya? Seperti itu. Ya jadi bayangan kita sahabat UMKM Surabaya ini punya misalnya kampung-kampung apa begitu ya, yang ini jualan bandeng asap, kampung bandeng asap misalnya, atau kampung apa yang Surabaya punya gitu ya, kira-kira kayak begitu. Ya saya rasa kalau itu ada sentra industrinya, ya kayak di Kenjeran itu ada sentra industri ikan bulak ikan gitu apa ya. segala macam itu udah ada. Maka pasti dari pemerintah pusat, Kementerian Perindustrian itu pasti dengan senang hati akan memberikan bantuan alat segala macam gitu kan. Nah sekarang tinggal dibuat asosiasi atau tinggal dibuat, paling gampang adalah koperasi. Koperasi UMKM bidang apa sama-sama. Nah cuman bagaimana supaya UMKM kita tuh mau berkolaborasi bersama. Karena kebanyakan enggak ini punya saya, ini merek saya, ini punya saya. Ya kalau mau seperti itu tidak akan bisa besar karena keterbatasan kapasitas produksi, keterbatasan modal, dan keterbatasan jangkauan networking dan segala macam. Kok bisa dikerjakan sama-sama? Wah, saya yakin Surabaya ini hebatnya luar biasa. Jadi yang kurang dari Surabaya itu berkolaborasi ya? Ya itu ya. Jadi sudah bagus nih UMKM di wilayah Kenjeran itu semua bergerak di bidang industri makanan olahan dari hasil laut, ya kan? Di daerah lain buat sambel, di daerah lain ada yang kampung batik, buat apa segala macam ada segala macam. Nah itu yang harus lebih ditekankan bagaimana untuk bisa meningkatkan mereka. Karena kebanyakan UMKM kita ini masih terpencar di mana-mana, akhirnya biayanya mahal. Karena kalau misalnya ada satu tempat rumah produksi bersama, waduh, keren. Iya. Sementara Mas, kalau kita boleh memberikan masukan ini ya, masukan ke pemerintah kota. Tadi sempat disinggung-singgung oleh Mas Reza, sudah bagus Surabaya punya sentra wisata kuliner gitu ya. Tapi kan ternyata kebutuhannya tidak cukup hanya pemasaran dalam bentuk-bentuk seperti itu. Apa sih Mas yang masih seandainya boleh memberikan masukan ke wali kota atau ke dinas koperasinya Pemkot, apa yang ingin Mas Reza sampaikan? Nggak apa-apa ya, ini kan boleh. masukan kan untuk seluruh warga kota Surabaya boleh. Juga kan gitu boleh. Ya. Jadi begini, kota Surabaya ini kota nomor 2 terbesar di Indonesia. Saya yakin dari segi pembiayaan APBD segala macam juga sangat besar kan itu kan. Nah, kita kan harus jadi tuan rumah di kota kita sendiri. Kalau kita lihat yang banyak masuk di mana-mana ini kan dari daerah sekitarnya. Sebetulnya kita bisa, tapi UMKM kita kenapa nggak bisa ke sana? Itu harus satu, itu PR pertama. Misalnya kenapa sih UMKM kita tidak bisa berjualan di pasar modern, di supermarket modern? Bisa, tetapi belum optimal gitu kan. Ya karena dari segi kemasan yang kurang bagus. Kita punya ITS, kita punya fakultas desain segala macam. Mereka berkolaborasi pasti bisa. Mungkin sudah dilakukan tetapi kurang banyak gitu kan. Nah kalau kita lihat UKM-UKM kita yang di luar kota Surabaya itu luar biasa. Malang itu terkenal dengan produksi keripik. Buah apa aja bisa dijadikan keripik. Dijadikan keripik, betul. Kalau kita ekspor buah ya nggak bisa tahan lama kan. Tapi udah di keripik itu bisa lama gitu kan. Nah orang Surabaya adalah tradersnya, ngambil di sana, jualnya di sini. Nah, ya kita harus jadi tuan rumah gitu loh. Mestinya ya kalau bisa dari hulu ke hilir ya di Surabaya semua. Memang kendalanya adalah mungkin UMK kita lebih mahal daripada yang lainnya. Tapi kalau UKM kan tidak melihat dari sana, itu udah industri gitu kan. UKM kan yang penting sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Di situ. Kalau dari segi fasilitas Surabaya luar biasa.
ya kan. Kita ini adalah kota perdagangan. Nah, cuman UKM kita ini harus lebih diangkat lagi, karena sementara ini kan butuh waktu, memang butuh waktu, tapi stepnya udah bagus. Jadi dari rumahan bisa sampai jualan, bisa dikemas sampai kapasitas naik, bisa jual di SWK, sentra wisata kuliner. Nah, untuk berikutnya kan harus naik. Sementara yang misalnya generasi pertama udah bisa sampai naik kelas, kita harus menaikkan yang baru-baru lagi. Yang nanti akhirnya ini kan bisa pemerataan ekonomi ya. Jadi mengentaskan kemiskinan segala macam itu bisa terjadi itu dengan seperti itu. Ya, artinya sampai di sini sebenarnya kita tetap mengapresiasi ya kinerja pemerintah kota untuk mengentaskan kemiskinan dengan pelaku-pelaku UMKM, mendidik mereka menjadi memiliki jiwa wirausaha, entrepreneur. Tetapi alangkah baiknya kalau kemudian ya tadi itu saya membayangkan juga kalau Surabaya punya sentra-sentra industri rumahan yang berkelompok begitu, dan seperti cerita Mas Reza tadi, Pemkot menyediakan mesin-mesin packagingnya sehingga lebih murah untuk permodalan. Nah, itu kan bisa dilakukan bersama-sama begitu ya. Saya melihat banyak pemerintah daerah itu studi banding malah ke daerah lain yang bukan di Surabaya. Saya ingin lihat industri pengolahan makanan buah-buahan segala macam itu ke Batu, ke Malang, ke Kediri, ya kalau udah di Surabaya, nginepnya di Surabaya, tinggal di Surabaya, kenapa nggak semua di sini kan gitu kan? Jadi pusat oleh-oleh itu di sini semua. Nah, mungkin kita harus mempersiapkan pusat kalau di luar negeri itu kan, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri kan, saya pengen cari tempat wholesale untuk apa-apa. Tapi ya memang kalau yang membuat pemerintah Kota Surabaya, tujuan utamanya harus diutamakan oleh warga Surabaya. Warga Surabaya, betul. Produk Surabaya gitu. Gitu. Ya, oke. Kita berbagi waktu. Ada teman-teman yang sudah masuk melalui WhatsApp. Saya menyapa saja Ibu Fatima, teman-teman di Posko yang sudah mengirimkan ke saya. Bu Fatima, kendala ibu-ibu UMKM kecil seperti saya itu dapur bersih katanya. Renovasi dapur bersih lumayan biayanya. Bagaimana solusi untuk kami yang pengen rumah produksi sendiri agar bisa maksimal? Nah, sebetulnya begini. Yang namanya PIRT itu kan industri rumah tangga. Dengan punya izin PIRT dan halal, itu sudah bisa ekspor. Sudah bisa ekspor. Oke. Jadi kita kalau mau jualan di luar, yang penting kemasannya bagus, produknya bisa dipertanggungjawabkan, rasanya enak, harganya masuk akal, itu udah bisa ekspor. Kalau ekspor bisa diterima, berarti lokal juga bisa, gitu kan. Nah, bedanya kalau ekspor itu kan tidak seluruh, tergantung negara tujuannya. Iya. Tidak semua negara itu mempersyaratkan harus punya izin BPOM, izin MD. Tetapi kalau misalnya mau dijual di supermarket, malah kadang-kadang harus punya BPOM kan gitu kan. Nah, sebetulnya BPOM itu adalah salah satu persyaratan bagaimana memproduksi yang baik, higienis, bersih. Nah, dapur bersih itu adalah salah satu investasi sebetulnya. Intinya gini, harus ada alurnya, di mana barang masuk, di mana barang keluar, bahan baku masuk, proses produksinya keluar, dan ini adalah kebiasaan. Bagaimana pelaku usaha kita dibiasakan untuk memproduksi dengan bersih. Bagaimana caranya? Ya caranya ya dimulai dari diri sendiri. Kalau kita udah biasa dengan kebiasaan bersih, pasti akan bersih. Dan nanti kalau itu bisa disertifikasi, itu pasti bisa. Dan sekarang pemerintah tuh sangat memudahkan. BPOM itu dengan asal kita sudah mengikuti program CPPOB, cara pengolahan produksi yang baik dan benar seperti itu, dikasih waktu. Kalau misalnya, mudah-mudahan saya nggak salah ya, kalau misalnya itu kesalahannya minor, dikasih waktu setahun untuk memperbaiki. Kalau kesalahan itu mayor, nah itu harus totalitas. Misalnya kalau kesalahan mayor itu apa? Tidak ada air bersihnya, kan pengolahan sebagai air bersih. Terus jarak tempat produksi itu betul-betul bersih, karena kebanyakan kita itu produksi di sini masak, beda 5 meter, di situ ada kandang ayam, ada apa gitu. Karena keterbatasan lahan. Nah, ini adalah solusi yang baik adalah kalau misalnya pemerintah Kota Surabaya membuat
sentra produksi semua atau itu rumah produksi bersama. Oke, disitulah pentingnya kembali ya bahwa fasilitasi Pemkot itu yang sekarang ini sudah sangat bagus, perlu ditingkatkan untuk membantu naik kelasnya melalui sentra-sentra produksi bersama begitu. Itu Bu Fatima memang mungkin tidak terlalu menjawab Anda, tetapi tidak ada salahnya juga saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, Mas Reza, bahwa ya dapur bersih ini bisalah dianggap sebagai sebuah investasi begitu ya, bahwa itu berbiaya iya, tapi kan untuk long termnya, untuk jangka panjangnya kan akan sangat membantu produksi Bu Fatima dan teman-teman sendiri. Dan kemudian tadi Mas Reza menyampaikan pemerintah itu memudahkan dengan pengurusan izin-izin. Nah ini ada Pak Bayu, saya nggak tahu apakah ini kesulitannya di mana karena tidak by phone, jadi saya nggak ngerti juga. Tapi yang pasti gini, ekspor camilan keripik pisang, apa persyaratan yang wajib dimiliki? Oh sorry, saya ke ini dulu deh, ke Bu Indri. Saya pelaku UMKM produksi makanan. Saya merasakan mengurus perizinan tidak semudah itu. Bagaimana solusinya kalau pemerintah daerah tidak tanggap seperti yang tadi Bapak bilang, bagaimana solusinya? Didatengin ya. Ini sebentar, itu industri makanan olahan. Iya. Nah, makanan olahnya apa dulu nih? Karena ada dua makanan, ada makanan olahan yang kering, apa yang basah. Nah, kalau kita misalnya makanan olahan yang kering, pasti lebih mudah. Sebetulnya dengan mendaftarkan, pertama tuh udah punya NIB. Nah, nomor induk berusaha ya. NIB kita sekarang ini kan berbasis resiko. Kalau kita mendaftarkan NIB kita industrinya pengolahan makanan, di situ udah terintegrasi, maka langsung mendapat fasilitas halal. Sampai bulan Oktober ini masih gratis ya. Halal. Kemudian langsung mendapat link pendaftaran untuk PIRT. Karena sih terintegrasi semua. Nanti kalau sudah masuk ke sana, pemerintah langsung, jadi ini top down ya. Kalau dulu kan kita dari bawah nih, kalau mau buat perusahaan kan harus ada surat pengantar RT, RW, kelurahan, segala macam, lama prosesnya. Sekarang dibalik, NIB itu dari atas ke bawah. Maka dari Badan Penanaman Modal biasanya dari situ, atau perizinan satu atap PTSP, dari situ langsung mengirimkan email ke masing-masing dinas yang terkait, ini ada yang daftar daerah sini segala macam, silakan dikunjungi. Kadang-kadang mereka tidak perlu mengunjungi, tapi dengan pemantauan, dengan telepon atau video call, kayak apa sih tempat produksinya segala, akan dikeluarin sertifikasinya. Sekarang udah sangat mudah. Yang penting, nah ini kembali, mereka kadang-kadang nggak tahu caranya bagaimana. Nah itu dia, literasi ya Mas ya. Lagi-lagi problem kita. Saya mau daftar lewat mana, daftar NIB? Ya kan online di oss.go.id. Waduh saya nggak bisa. Ya kalau nggak bisa datang di Siola tuh ada semua. PTSP itu bisa membantu semuanya dan sangat mudah. 5 menit jadi sebetulnya ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti Pak, ini kode KBLI-nya apa? Nah tergantung industrinya apa, usahanya apa. Misalnya pengolahan hasil, misalnya buat keripik dari makanan ya, jadi makanan kan dari hasil olahan pertanian, beda lagi. Misalnya perikanan, beda lagi. Beda lagi. Kadang-kadang tidak ngerti memasukkan kodenya, nah itu butuh konsultasi. Gitu. Ya, oke. Jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Reza, dan terima kasih juga untuk sahabat Merkuri, ada Bu Indri. Bu Indri, mudah-mudahan ini membangkitkan semangat Anda. Datang ke Siola, ke Mall Pelayanan Publik itu ya. Nanti di sana Anda bisa nanyakan bagaimana kalau mau mengurus NIB dan lain sebagainya begitu. Anda akan dibantu di sana. Dan kita break dulu Mas Reza. Boleh. Kita ke iklan dulu ya. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah menitipkan pertanyaan. Mas Putra, terima kasih. Ini muridnya Mas Reza ini ya, Mas Putra dari Julian Brownies. Nanti saya akan sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, tapi Pak Bayu ini yang tadi menanyakan ekspor camilan keripik pisang, apa persyaratan yang wajib dimiliki, berapa kuota maksimal agar bisa ekspor, dan bagaimana dengan pembiayaan, mungkin pembiayaan untuk ekspornya ini ya. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Bayu pertanyaan. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk Mas Reza cerita sedikit deh supaya orang nggak bingung apa itu Akademi Muda Ekspor gitu. Ya baik. Akademi Muda Ekspor adalah satu lembaga yang ini sebetulnya inisiasi dari beberapa teman-teman dari kementerian dan lembaga yang terkait. Karena sebelumnya saya
punya pengalaman ekspor ya. Saya sudah 25 tahun. 25 tahun ya. Sebagai eksportir dan saya beberapa tahun terakhir ini lebih dari 10 tahun itu menjadi fasilitator di Kementerian Perdagangan sebagai tenaga pengejar juga, dan saya pernah di Export Center Surabaya juga sebagai koordinator untuk membantu para pelaku usaha untuk di bidang ekspor, percepatan ekspor. Nah, jadi ceritanya adalah Akademi Muda Ekspor ini adalah tuntutan dari para pelaku usaha dong buat buat suatu lembaga yang tujuannya komunitas yang bisa membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi literasi tentang ekspor. Yeah. Nah, bagi teman-teman sahabat Mercury bisa di-follow IG-nya Akademi Muda Ekspor. Akademi Muda Ekspor. Ya, di Instagramnya itu semua lengkap sekali informasi tentang bagaimana menjadi eksportir, bagaimana memulai ekspor, sampai dan lain sebagainya. Nah, kami setiap bulan itu melakukan yang namanya webinar tentang informasi peluang pasar. Informasi peluang pasar itu yang mengisi adalah beberapa perwakilan kita di luar negeri, ada Atasa Perdagangan, ada ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, ada KBRI. Mereka memberikan informasi tentang peluang pasar di negara-negara tersebut. Besok tanggal 23 Februari jam 1 siang itu kita mengundang Kepala ITPC Osaka Jepang tentang peluang pasar masuk ke sana. Tanggal 29 Februari itu kita mengundang Atasa Perdagangan Saudi Arabia yang ada di Riyadh tentang informasi peluang pasar di sana. Nah, itu terbuka. Jadi lihat aja di Instagramnya Akademi Muda Ekspor. Lihat ke sana, ada linknya, silakan mendaftar, itu gratis, ya silakan. Nanti bisa menyimak peluang pasarnya apa sih. Nah, setelah itu kita membuka kesempatan bagi para pelaku usaha yang pingin ekspor ke sana. Ya. Nah, dari situlah kita biasanya minta mereka company profile, produk katalog, ya kita seleksi, kita kurasi. Bagi yang belum memenuhi standar, kita bantu edukasi. Bagaimana sih company profile yang bagus supaya calon buyer itu menarik? Bagaimana sih produk katalog yang baik supaya calon buyer itu tertarik? Nah, setelah itu lolos kurasi, kita kirimkan ke seluruh perwakilan pemerintah dari luar negeri. Biar buyer memilih. Setelah buyer sudah memilih, ya kita undang business matching secara online. Business matching online ini kita pertemukan antara buyer dengan eksportir kita, calon buyer dan eksportir kita. Biasanya sih mereka memilih, mereka melihat, oke, mereka cocok. Saya minta sampelnya. Nah, kalau makanan kan kalau nggak dicipin kan nggak tahu ya. Cuman lihat virtual di Zoom gitu kan, rasanya kayak apa, ini pedes ya nggak tahu juga. Ini enak nggak tahu juga. Kalau buyer sudah setuju, buyer mengajukan permintaan sampel, maka sampel kita kirimkan secara gratis. Nah, inilah keuntungannya di Akademi Muda Ekspor. Kami didukung oleh kementerian lembaga terkait, kita membantu mengirimkan secara gratis ke negara tujuan ekspor kemanapun, supaya bayarnya itu bisa menikmati, merasakan dan tahu fisiknya. Nah, setelah mereka sudah tahu, biasanya mereka kontak. Ada beberapa perbaikan, misalnya ini rasanya terlalu manis. Karena di negara kita nggak suka manis. Ini kemasannya kurang baik. Karena misalnya terlalu besar, minta dikecilin gitu kan. Nah, itu proses. Setelah oke, mereka biasanya oke, cocok, kita order. Nah, pada saat order itu disinilah mulai kendala UMKM. Pertama, ordernya kok banyak ya. Nah, ini saya udah punya pengalaman beberapa UKM. Bapak harus tanggung jawab nih Pak. Ditemuin sama buyer ordernya banyak, saya tidak mampu produksi sebanyak ini. Itu sering. Iya. Nah, itu kita edukasi ke buyernya. Ini keterbatasan bertahap ya. Nanti meningkat. Bayarnya kadang-kadang bisa mengerti karena mereka juga ingin membesarkan pelaku usaha yang mulai dari bawah gitu. Nah, setelah itu bisa jalan segala macam, maka ya sudah kita lepas mereka gitu. Itu adalah yang kami lakukan dan bisa dilihat di IG-nya ekspor. Lengkap semua ya. 2 bulan sudah bisa ekspor dari nol. Dari nol ya. Asal memang benar-benar punya semangat begitu ya. Semangat, fokus dan benar-benar ya kalau niat pasti bisa. Betul. Itu
2 bulan. Jadi bisa dilihat di situ mulai kapan dia ikut webinar, dia ikut kurasi sampai bisa ekspor 2 bulan. Ya paling lama kira-kira 4 bulan lah itu bisa. Dan itu tergantung produknya. Kadang-kadang ada review, Pak ini tolong dilengkapi dengan ini kemasannya tidak boleh begini. Di negara tertentu tidak boleh ada foto orang misalnya gitu kan. Nanti yang laku orang ya bukan barangnya. Gitu. Nah itu yang dilakukan. Ya, nah kalau balik lagi sekarang menjawab Pak Bayu, kalau camilan keripik pisang begini, persyaratan yang wajib dimiliki, berapa jumlah kuota maksimal, dan bagaimana pembiayaannya, monggo dijawab. Tergantung negara tujuan ekspor. Tergantung. Ya. Kalau Malaysia itu sih nggak susah-susah, yang penting ada PRT dan halal. Ada satu cerita, ada seorang ibu rumah tangga sebelumnya adalah buruh pabrik sepatu di Sidoarjo di Krian. Ya, itu karena pandemi kemarin pabrik sepatunya berhenti. Akhirnya jadi UMKM membuat keripik pisang. Mereknya Visangku. Ya, Visangku. Namanya Mbak Wilia dari Krian. Sekarang dia bisa ekspor bukan hanya ke Malaysia dan ke negara lainnya. Itu luar biasa. Sekarang di Krian itu terkenal menjadi UKM yang cukup handal. Jadi dari UKM Krian jadi salah satu kebanggaan kecamatan, dari kelurahan sampai kecamatan itu karena bisa ekspor dan mulai dari nol. Ya, itu Mbak Wilia itu luar biasa. Iya. Nanti jadi, kalau kita ada ada kesempatan offline bisa kita hadirkan ya. Jadi kalau misalnya Pak Bayu nanya syaratnya apa? PRT halal cukup. Jumlahnya berapa? Nggak usah banyak-banyak. Orang kayak Mbak Wilia itu pertama kali nyoba 20 pieces. Dikirim 20 pots ya. Sampai bisa akhirnya berdus sampai bisa banyak. Oke. Dan siapa pembelinya? Ya pertama orang Indonesia di luar negeri. Kita punya diaspora, kita punya PMI, pekerja migran Indonesia, dulu namanya TKI ya. Iya mereka juga kangen sama orang Indonesia, produk makanan Indonesia. Kalau kita lihat di Hong Kong itu ada sekitar 280.000. Di Taiwan 380.000. Di Malaysia 2 juta. Oh banyak. Ya banyak yang tidak tercatat sebetulnya, tapi katanya 2 juta sih. Terus kemudian di Saudi Arabia ada 1 jutaan. Belum lagi di daerah yang lain. Ya. Itu peluang pasar sebetulnya. Siap. Oke. Ayo Pak Bayu tinggal meningkatkan bagaimana niat dan semangat begitu ya untuk bisa menjawab tantangannya Mas Reza pagi ini. Kemudian Mas Putra, Juliana Bronis. Pertanyaan gini, jika suatu waktu ketemu dengan calon buyer dari luar negeri, bagaimana caranya mendeteksi dini untuk mengetahui bahwa mereka bukan calon buyer yang nakal? Tanda petik. Ini nih, ini yang kadang-kadang UKM kita itu kadang-kadang euforia ya. Kita di pameran, kita lihat di pameran ketemu orang asing, kalau misalnya orang dari Timur Tengah pakai jubah segala macam, wah kayaknya sudah ini pasti juragan ini, pasti bos besar ya. Di pameran food apa segala macam, wah ada orang asing, orang bule pakai dasi atau pakai segala macam, wah kelihatan nih bos. Dia ngasih kartu namanya CEO, director segala macam, belum tentu. Gitu ya? Belum tentu. 3 dari 10 bukan. Ya, caranya bagaimana? Silakan berkomunikasi dengan baik dengan mereka, belajar berkomunikasi baik bahasa Inggris atau segala macam. Silakan diteruskan, kita lihat sampai kemana ujungnya, ya kan? Kalau dia niat menjadi buyer, pasti dia akan order paling tidak sampel dan bayar. Bayar dulu kan gitu kan. Kalau misalnya dia minta segala macam, ternyata nggak ada ujungnya segala macam, nah kita bisa minta bantuan perwakilan kita di luar negeri. Tugasnya mereka adalah melakukan buyer investigasi. Betul nggak? Ini namanya ini punya perusahaan ini adalah pengusaha di negara ini, negara tersebut. Tolong dilakukan verifikasi. Kita bisa kirim email ke KBRI, kita bisa kirim ke atas berdagang, mereka akan membantu dengan senang hati. Biasanya ada 2. 1, si calon buyer tersebut ditelepon sama kedutaan kita, diundang, mereka memiliki kehormatan. Wah, saya diperhatikan. Berarti kalau saya order segala macam, pemerintah Indonesia juga tahu akan membantu kita dan akan menjaga, gitu kan. Itu kalau betul. Kalau tidak betul, dari KBRI bisa memberikan jawaban. Dan saya 3 dari 10 biasanya, Pak,
kita udah ngecek ternyata alamat tersebut tidak ada. Gedungnya ada, kantornya, tapi nama perusahaan lain gitu. Ada lagi Pak, ini orang ini baru akan belajar memulai usaha, baru mau import. Jadi itu diberikan jawaban. Nah dari situlah kita melakukan namanya manajemen risiko, jangan sampai kita tertipu gitu. Gitu ya. Tapi selama ini sudah ada yang dalam, ya kita tidak berharap ya, tapi sudah ada yang menjadi korban seperti ini sepanjang yang Mas Reza ketahui? Ada. Oh, ada ya. Ada. Jadi UMKM kita karena terlalu euforia, terlalu seneng apa segala macam, ya digaspol istilahnya ya. Wah itu bener Pak Barsa ya, namanya dimingi-mingi segala macam, tuh dikasih yang biasa terjadi adalah, ya nanti saya akan order, tapi nggak order. Akhirnya ini tolong deh dikirim dulu, nanti kita tes, kalau kita bayar. Ya ngapain? Kalau kita di dalam negeri di Surabaya kirim konsinyasi, tahu tokonya, tahu tempatnya, belum bayar didatangin juga bisa. Di luar negeri gimana? Kalau dikirim tanpa dibayar ya bablas itu kan. Atau kadang-kadang waktu kita habis hanya untuk melayani mereka, nggak order gitu kan. Kan kalau namanya profesional pengusaha, waktu itu penting. Kita terganggu produksinya, dan kalau bisa dia bayar dari luar negeri, betul-betul memang dia mau beli, dia juga nggak akan buang waktu lama. Kan kadang-kadang sih mereka cari produk sambil mereka menawarkan di negaranya, gitu. Jasa juga dia, makelar juga gitu kan. Nah itu kadang, itu dari kebiasaan, dari literasi kita akan paham. Maka sering-seringlah para pelaku usaha itu berkumpul di asosiasi, di teman-teman yang sefrekuensi, supaya saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Kalau kita jalan sendiri ya bisa lebih mudah, bisa kesasar gitu kan. Peluangnya lebih besar untuk bisa ketemu sama yang nakal-nakal, karena tidak banyak literasi juga. Jadi kalau kita di rumah UMKM ini kan bisa saling sharing ya. Betul. Saya kemarin ketemu bayar ini misalnya, wah dia begini, ada order gini, kita nggak, saya kurang kapasitasnya, bisa nggak saling bantu. Itu kolaborasi itu luar biasa. Kalau bayar-bayar yang disebut-sebut oleh Mas Reza ini kebanyakan orang kita sendiri atau orang-orang asli dari negara masing-masing? Asli dari negaranya. Asli dari negaranya, bukan diaspora yang sedang ada di misalnya pasarnya diaspora kita. Pasarnya. Tapi tidak banyak diaspora kita di luar negeri punya izin usaha untuk bisa mengimpor barang gitu kan. Ya. Jadi tetap orang asing ya. Orang asing yang dia punya izin usaha segala macam, dia mengimpor, yang beli konsumennya orang marketnya kita. Orang-orang kita begitu. Iya. Oke, dan pertanyaan terakhir Mas Reza tadi yang belum sempat disampaikan juga, sampai di mana Akademi Muda Ekspor memfasilitasi teman-teman yang ingin ekspor ini? Apakah ketika misalnya sudah jalan tetap boleh berkomunikasi, berkonsultasi? Boleh. Jadi gitu. Begini, kalau saya melihat di kota Surabaya ini ada 3 pelaku usaha UMKM, 3 segmen. Segmen yang pertama adalah mereka punya produk potensi ekspor tapi nggak tahu caranya ini mau diapain, gimana jualannya, bagaimana menawarkan, tapi produknya bagus, produknya punya potensi. Nah itu kita bimbing. Di level yang pertama adalah bagaimana memulai ekspor. Jadi kita bantu seperti apa caranya, apa yang harus disiapkan gitu kan. Yang kedua, banyak pelaku usaha di Surabaya itu adalah supplier to eksportir. Dia sudah produksi tapi tidak pernah ekspor sendiri. Ekspornya melalui pihak ketiga, ekspornya melalui traders, under name. Ya kan sayang. Yang mendapat nilai tambah mereka. Nah itu kita bantu. Kenapa sih nggak ngurus sertifikasi sendiri, nggak ngurus legalitas sendiri, supaya menjadi bangga, menjadi eksportir mandiri, ya kan? Kita dorong ke sana supaya jadi eksportir itu bangga loh. Yang ketiga, dia sudah punya pasar ekspor, hanya 1-2 buyer saja. Padahal dunia itu ada 7,4 miliar penduduk dunia, yang itu adalah pasar. Ya kita bisa carikan alternatif, produkmu tuh laku loh di sana. Di sini juga laku, di sini juga laku. Gimana caranya ke sana? Ya kita bantu. Ini loh, kalau mau masuk ke sana syaratnya ini, kontaknya di sini. Mereka pasti bisa bantu. Nah, kadang-kadang pelaku usaha itu kalau sudah mulai naik kelas, mereka tidak siap dengan SDM
di perusahaannya, di tempat usahanya. Karena kebanyakan pelaku usaha kita, kenapa saya bilang masih mikro, semua masih diurusin sendiri. Ya belanja sendiri, ya produksi sendiri, ya jualan sendiri. Pada saat dia sibuk jualan nggak ada yang produksi gitu kan. Maka ini adalah peluang untuk membuka lapangan pekerja untuk tetangga-tetangga sekitarnya. Otomatis kalau bisa berbagi dengan bersama kan pasti akan lebih baik. Ya. Ternyata naik kelas itu sahabat UMKM efek snowballingnya luar biasa ya. Banyak sekali. Bahkan sampai bisa Anda tidak menunggu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar begitu. Itu dan yang terutama lagi banyak pelaku usaha itu kalau sudah sukses ya berhenti di situ, tidak melanjutkan lagi, maksudnya tidak mengembangkan lagi, hanya sekedar naik kelas. Saya sudah sampai di level ya sudah gitu loh. Nah, disinilah yang istilahnya apa? Yang menyemangati itu harus kita berkumpul di teman-teman yang sefrekuensi yang sama, itu saling menyemangati itu akan bagus. Ada satu cerita UMKM di Sidoarjo. Dulu 1 hari produksi 3 hari libur, 1 hari produksi 2 hari libur. Pada saat dapat order kaget-kaget. Kirim sampel pertama oke. Bayarnya pesan sesuai kapasitasnya. 1 bulan selesai. Laku, pesan lagi sampai harus pesan banyak. Pusing. Saya didatengin. Saya dapat order banyak nih Bapak, tanggung jawab gimana cara saya nyelesain? Bayarnya marah-marah kalau saya nyelesain. Ya itu kan ya tanggung jawabnya Anda mau maju apa enggak gitu kan. Kalau enggak maju ya sudah saya pindahin ke orang lain gitu kan. Masih banyak yang mau enggak. Ini hitungan saya harus produksi 3 shift. 1 hari. Ya kan nambah orang loh, nambah pekerja. Ya juga sih. Nah kan gitu kan, bukan orangnya harus kerja 3 kali sehari, enggak, nambah orang ya udah. Sampai sekarang dia harus kerja 5 shift 1 hari. Ayo dari mana yang 2 shift? Yang 2 shift adalah di tetangga sebelah. Temennya, jadi berkolaborasi. Jadi jamnya sama tapi ada dua tim lah ya. Ya berbagi lah gitu. Berbagi. Ini di sana kerjanya di tempat lain. Yang penting kalau udah namanya makanan ya, itu kan bahannya sama, rasanya sama. Yang penting kemasannya sama. Mau buat kerupuk udang, sama kan bahannya. Udangnya juga sama, dari sama. Karena keterbatasan produksi ya siapa yang teman-teman pengusaha yang sejenis yang buat bantu dong, saya punya order banyak ini mau nggak itu, masa sih nggak mau kan gitu kan. Orang dapat order pesanan pasti insya Allah mau. Kalau kita dalam bidang yang sama itu saling bantu membantu tuh pasti. Orang Indonesia tuh sebetulnya apalagi orang Surabaya itu waduh guyup. Jadi sampai di sini nggak salah kalau rumah UMKM itu tagline-nya kolaborasi bukan kompetisi. Karena ternyata dalam banyak hal menghilangkan ego dengan kemauan berkolaborasi itu justru banyak keuntungan-keuntungan yang bisa Anda dapatkan begitu. Ya. Saya cek sudah Mas Reza mau menambahkan apa? Jadi kalau mau jadi UMKM, saya dulu nih ya. Saya mulai usaha tahun 98. Saya tuh usaha dulu tuh jadi UKM Surabaya tuh bondo nekat. Ya, bonek beneran. Nggak kayak sekarang fasilitasnya banyak. Betul. Informasinya lengkap, bantuan pemerintah tuh banyak. Saya benar bonek. Sampai di titik seperti ini tuh saya dulunya tuh udah memang kerja keras, kerja sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu semua teman-teman sahabat Merkuri, jangan cepat puas. Ya, harus fokus, kerja keras. Kayak itu tuh kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Betul. Jadi kerja keras tuh jangan ya sudahlah itu. Nah, kerja keras tuh tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Oke. Itu jadi closing statement ya untuk diskusi kita, dan matur nuwun sudah meluangkan waktu karena setelah ini langsung ke bandara mau terbang ke Padang. Banyak kegiatan-kegiatan beliau, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa atur waktu untuk ya ngobrol-ngobrol offline lah di Pod Cafe-nya Merkuri begitu ya. Siap. Mas Reza, terima kasih banyak, nanti kita kontak-kontakan. Tapi hari ini sahabat UMKM, saya percaya banyak hal yang bisa men-trigger Anda, semuanya kembali kepada Anda, bagaimana mengembangkan semangat untuk naik kelasnya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, sampai di sini saya menemani Anda di Merkuri Morning Show. Saya tutup dialognya bersama narasumber. Kita ketemu di perjalanan Merkuri Morning Show selanjutnya.